Resesi global yang menghantui sejumlah negara di dunia juga menjadi kekhawatiran di Indonesia. Salah satunya adalah sektor perhubungan dan logistik. Meski menghadapi ancaman resesi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya optimistis mampu terhindar dengan melihat tingginya permintaan pelayanan perhubungan dan logistik di tanah air. Lalu, bagaimana strategi Kementerian Perhubungan menghadapi 2023? Berikut petikan wawancara Bisnis Indonesia bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kalau saya memprediksikan ya, satu demand itu naik terus. Jadi baik dari Jakarta ke daerah maupun daerah antara daerah. Jadi kebutuhan konektivitas itu selain sosial juga ekonomi. Jadi itu terjadi. Nah sekarang tinggal kita ngomong mengenai supply. Nah supply ini kan ada satu yang ditunggu sebenarnya, growing daripada Garuda dan Citylink. Setelah dia itu restructure, paling tidak Garuda itu bisa menaikkan sampai 60, Citylink juga 60. Berarti itu suatu jumlah yang banyak. Belum Sriwijaya lagi bicara dengan beberapa tempat, dan kemungkinan Sriwijaya juga ikut. AirAsia juga ingin memperkuat karena dia punya concern internasional di dalam, itu akan masuk. Jadi supply-nya juga akan nambah ya dengan adanya PKPU selesai. Itu masalah waktu mereka melakukan reaktor. Jadi kalau saya pikir demand and supply itu terjadi pada pertengahan tahun depan. Bahwa resesi, bahkan pengamat dunia juga mengatakan bahwa Indonesia mungkin dikecualikan dari resesi. Tapi kita tidak akan bicara begitulah ya. Kalau konservatif minimal sekarang kan ya oke gitu loh. Tinggal kita distribusikan aja yang dari Jakarta kemana dan dari daerah kemana-mana. Jadi saya melihat industri penerbangan ini lebih mature. Kami juga konservatif menghadapi serbuan demand itu, terutamanya dari luar negeri. Dari luar negeri itu rata-rata full semuanya, mau dari Korea, dari Jepang, dari Abu Dhabi, dari Singapura, bahkan ada beberapa yang sudah apply, ya kita tunda dulu. Mengapa kita tunda? Kita juga tidak mau mereka datang, tim dari AP1 dan AP2 tidak siap, sehingga terjadilah keterlambatan. Jadi konservatif banget. Ini ada permintaan dari AP1 dan AP2, saya bilang assessment dulu. Sudah belum dia melakukan penambahan ground handling? Sudah belum dia melakukan satu simulasi mengenai take off landing yang baik? Kan ada isu juga. Antrinya banyak gitu. Nah antrinya banyak kan banyak cara yang harus dilakukan. Satu, kita bikin spreading. Kita spreading, jangan di jam-jam puncak aja. Kalau ngikutin penerbangan, egonya maunya pagi sama sore. Lalu itu kan bisa kita batasin, katakanlah per flight Soekarno-Hatta tuh 86 per flight itu. Nah, kalau itu dia bisa spreading ke lebih pagi dan lebih sore, dan kita minta juga kemarin udah ngomong dengan Garuda, mereka tuh menginapnya nggak di Jakarta, tapi menginapnya di daerah, supaya orang daerah bisa kesini sampai sini jam 8, jam 9 mereka penerbangan pertama dari Jakarta. Orang dikasih pilihan begitu, contohnya itu. Nah, belum lagi saya juga sarankan, kebetulan saya mantan AP2, ada satu rekomendasi dari NAT UK bahwa kapasitas daripada Soekarno-Hatta itu per jam bisa 110 sampai 121. Jadi gapnya masih banyak banget. Jadi kalau terjadi satu pengantrian, ini tandanya ada satu gap management.
Jadi manajemen belum mengatur itu dengan profesional sehingga mereka nggak bisa ngalir. Ya, Inaka satu organisasi yang lumayan intensif dan agresif lah untuk melakukannya. Saya memang minta Inaka ini kompak ya, dan mengerti persoalan. Ya. Persoalan pertama memang on time performance. Saya merasa di angka-angka sekarang ini masih banyak komplain. Dengan 70 sekian OTP itu masih belum maksimal lah. Karena yang 26% itu terlambatnya lama. Ya, jadi kami juga memberikan catatan-catatan kepada penerbangan yang on time performance-nya tidak baik. Tapi juga bukan on time performance aja, manajemen bandara, manajemen bandara itu ada ground handling macam-macam, manajemen maintenance ini mesti ditingkatkan. Nah, Inaka sebagai organisasi juga harus ikut. Kalau semua dari kita kok mesti dikontrol gitu loh. Jadi kita pengen self assessment dilakukan oleh para operator. Setelah itu Inaka juga secara random melakukan satu uji petik atau apa. Nah, kita akan lakukan secara konsisten gitu. Karena di kala sekarang kan penerbangan intensif sekali. Jadi utilisasi dari pesawat itu bisa dikatakan maksimal gitu. Nah, kalau dia ini maksimal, kalau sudah jamnya sudah mau mesti di repair ke MRO, ini rentan gitu. Karena ada bagian-bagian yang mesti diganti dan sebagainya. Yang namanya infrastruktur ini kan long term, bukan setahun 2 tahun. Apalagi ini karena ada COVID, kan ini extraordinary gitu ya. Kalau menurut saya kita harus konsisten bahwa kita harus pastikan bahwa infrastruktur tetap kita sediakan. Bahwa ada riak penurunan pada COVID wajar-wajar aja, dan kita termasuk yang mampu mengendalikan COVID. Sekarang contoh Mentawai, ya kan? Apa mau saya stop? Ya enggak, kita terusin. Kalau enggak orang Mentawai gimana? Di sana destinasi turis, ya. Contoh mana lagi? Toraja. Toraja begitu bagus tempat, bandaranya cuman 1000 meter, nggak bisa. Kita bikin yang 1600. Jadi kita pun dalam rangka membangun bandara-bandara itu selektif. Ada kriterianya, katakanlah perjalanannya lebih dari 4 jam, ya. Terus secara fisik jaraknya itu 200 kilo, tapi bisa lebih kurang kalau dia tuh berkelok-kelok, kita bisa bangun gitu ya. Macam Toraja juga dekat dengan bandara yang satu, tapi dia berkelok-kelok, jadi takes time, dan di situ potensinya luar biasa. Nah, timbul satu permasalahan, satu jumlahnya relatif kurang, yang kedua Pemda ini kurang partisipatif. Tapi ada Pemda yang bagus ya. Saya nunjuk aja Pemda Sulawesi Selatan dan Toraja. Dia bundling, dia bayar dulu gitu loh. Setelah itu jalan. Sekarang malah dari Toraja Balikpapan dia bikin. Jakarta Lubuk Linggau juga gitu. Tadinya nggak ada, saya ikut ke Linggau. Waktu Toraja juga saya ikut jalan gitu. Jadi untuk itu mereka mesti sharing, ya sharing. Makanya saya datang secara khusus itu ke Banjarnegara, ya, ngumpulin beberapa bupatinya. Oh, yang datang itu yang Jawa Timur. Jawa Timur itu kan ada Ngloram, ada Cepu, ada beberapa saya kumpulin di sini. Kalian mesti sharing.
paling 3 bulan. Yang Banjarnegara saya ajak Vicon, saya omongin. Wah, mudah-mudahan ini jalan, sehingga konektivitas itu jalan lagi gitu. Karena macam contohnya di sekitar Banjarnegara, di situ ada industri untuk sanggul dan sebagainya, itu intensif banget oleh Korea. Kalau konektivitas ini tidak terjadi, orang kan males-malesan di sana. Kita bayangin di Cepu aja, Bojonegoro, tempat satu kegiatan minyak yang intensif. Kita mesti lakukan. Jadi tidak semua bandara juga kita izinkan gitu. Tapi infrastruktur seperti tol route ke Sumatera, kalau sekarang memang kurang, ya memang di negara-negara lain termasuk China, dia sudah 4.000 km. Apa semuanya rame? Enggak. Yang rame Shanghai ke Beijing yang top. Yang lain enggak. Harapannya apa? Harapannya daerah-daerah yang di utara itu berkembang. Nah, kita juga ingin daerah-daerah yang di Sumatera itu berkembang. Pulau-pulau itu berkembang. Kalau ya orang-orang yang mempertanyakan itu tinggal di tempat itu baru bisa merasakan. Ya, katakanlah Alor namanya. Sekarang Alor ada masalah runway gitu. Ya, pesawat nggak berani ke sana. Mereka naik kapal. Susah. Dan banyak orang kampung beliau. Ya. Alor, Rajua kita mau bangun segala macam. Dan NTT itu termasuk yang paling banyak gitu ya. Jadi konektivitas udara itu vital kalau kita mau meratakan pembangunan. Ingat Indonesia sentris ya. Jangan kita ngomong soal Jawa saja gitu. Jadi kalau diberitahu, wah kok kosong, emang kenyataan ini. Dan ini bukan terjadi di Indonesia saja, seluruh dunia. Shorted. Ya. Penerbangan dari Indonesia ke Eropa atau Singapura ke Eropa itu penuh. Harganya 4 kali lipat. Ya. Jadi persoalan naik harga dan kekurangan supply bukan di Indonesia saja. Indonesia termasuk nggak 2 kali lipat lah, paling nggak ya. Dari sini ke Dubai itu 4 kali lipat harganya gitu ya. Jadi semua terjadi dan beberapa penerbangan ke daerah, bahkan China kan masih blok gitu. Itu punya masalah sendiri. Makronya kita harus konsisten dengan rencana jangka menengah kita. Karena kita ini setengahnya meletakkan dasar, infrastruktur itu harus konsisten. Ditandai dengan bagaimana Presiden tetap memberikan prioritas pada infrastruktur, selain kesehatan dan sebagainya. Masih, ya, bahkan PU dapat anggaran yang besar, kita cukup dan kita bisa tambah dengan creative financing. Jadi dari visi Presiden itu tetap ada. Nah, bagaimana melaksanakan itu secara taktikal, pasti kita berskenario sampai 2024 itu seperti apa. Arahan Presiden pokoknya proyek yang sudah jalan 2024 mesti selesai semua. Ya. Kertajati yang tadinya stuck. Mungkin tanggal 7 saya ke sana penerbangan umroh. Menteri Transportasi, Menteri Haji ketemu saya. Confirm, bahkan dia minta tujuan-tujuan mana lagi yang datang gitu. Bahkan saya mau tawarkan diambil aja equity di sana. Jadi mana lagi katalah Palembang juga gitu. Kita akan ada suatu upaya itu dimaksimalkan. Makassar Parepare mungkin kita akan mulai praoperasi pada bulan November Desember sana sudah bisa jalan. Itu yang besar-besar, termasuk kereta cepat. Kereta cepat rencananya itu akan beroperasi Juni 2023. LRT juga gitu, Juli atau September 2023. Semua kita akan selesaikan sambil merencanakan rencana-rencana ke depan yang memang menjadi satu keniscayaan bagi suatu negara yang akan memiliki infrastruktur yang baik.
Contoh MRT. Sekarang utara selatan sudah dari kota menuju ke HI sedang dikerjakan. Tapi kita sudah bicara tentang apa yang akan dikerjakan setelah 2024, East West. Ya, bahkan investornya UK sama Jepang. Kita sudah membicarakan antara Lebak Bulus sampai ke Taman Mini, ya. Kereta semi cepat di utara. Kita bicara tentang itu dengan Jepang, ya. Kereta high speed train kita bicarakan dengan Cina. Untuk kalau yang atas Jepang, ini yang Cina. Tapi mungkin tahap pertama kita ke Kertajati dulu. Kertajati itu kan sudah ada ruang jalan tol yang bagus, jadi tinggal masuk naik gitu. Jadi kalau dia itu cuma 80 km kan kurang dari 30 menit, 20 menit. Enjoy banget orang Bandung ke Kertajati naik kereta cepat, terus dia bisa kemana-mana. Dan Kertajati akan menjadi satu pusat regional baru yang besar gitu. Nanti kalau Cisendawu selesai kan 2024 selesai. Jalan tol menuju Palembang juga 2024. Kalau yang Cisendawu Desember ini selesai. Januari Presiden mau ke sana. Patiman juga menuju ke sana. Itu yang dalam big scale. Dalam yang medium scale, ya katakanlah kita bikin proving ground. Proving ground itu adalah satu tempat uji bagi kendaraan-kendaraan yang akan diekspor. Selama ini kita melakukannya di luar negeri. Nah, kita bawa ke sini pakai available payment dong, pemerintah yang membayar 1,8 triliun. Tapi walaupun available payment, kita ajak investor dari Jepang. Tanggal 3 ini kita tanda tangan, tanggal 3 November kita groundbreaking. Selesai itu akhir 2023. Nah, jadi nggak ada sesuatu yang terlalu berubah. Cuman pesan Pak Presiden, rencana itu tetap dijalankan untuk perencanaan, tetapi proyek-proyek yang akan diutilisasi upayakan selesai 2023 dan 2024. Sebenarnya infrastruktur bukan nomor satu, ya. Nomor satu adalah pertumbuhan. Ya, jadi Presiden ingin sekali pertumbuhan yang baik, inflasinya rendah. Itu umbrella dari semuanya. Nah, yang namanya pertumbuhan itu dua indikasinya. Satu itu adalah ekspor, yang kedua investment. Nah, untuk yang namanya ekspor itu kan berkaitan dengan kita, berkaitan dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, harus lebih efisien dan segala macam. Investment juga berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur harus menggabungkan kota-kota kayak kita membangun Batang, ya, kita membangun satu lagi di Subang. Bahkan saya juga minta kepada swasta itu dalam small scale dengan adanya Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya. Sebenarnya mereka harus berpikir strategik. Oke, pabrik itu tak pindah di Solo. Pabrik itu pindah di Madiun. Ya, orangnya masih banyak, ya, saya nggak katakan UMR lah, masih banyak sehingga mereka tuh biaya hidupnya rendah. Kalau orang Solo, Madiun, mesti ke Bekasi, uangnya walaupun UMR-nya gede, biaya hidupnya tinggi, sehingga netnya kalau di sana kan tinggal di rumah. Nah, ini saya akan mengadakan seminar dengan MTI. Di antaranya satu, menyoroti berkaitan dengan apa masalah-masalah pada tol yang ada. Yang kedua, bagaimana peran Pemda untuk mengimprove fungsi tol itu tidak sekedar untuk konektivitas, tapi untuk pembangunan daerah. Jadi runtutan payungnya itu, ya tentu nggak mungkin kita bekerja sendiri. Kita butuh dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan. Nah, seperti tol laut bagus sekali. Kami mencatat pengangkutan minyak curah itu dari
Sumatera Utara sampai ke NTB, NTT. Sehingga pasok itu bukan dibuat alamiah ke Jakarta terus diangkut alamiah, tapi langsung kita ke destinasi, harganya turun gitu. Jadi payungnya adalah inflasi, pertumbuhan dan inflasi. Inflasi sendiri kami ditugaskan. Jadi kenaikan tarif itu yang memang itu untuk masyarakat banyak, kita batasi dan kita hitung dengan cermat. Bahwa masih ada perbedaan pengusaha, ya pengusaha juga mesti terpos seliro. Nggak bisa dia menaikkan akibatnya inflasi di satu tempat. Kalau di sektor udara kan sudah ada batas atas. Harga fuel. Karena kalau demand ada. Harga fuel kalau naik sekali, harganya melampaui batas atas. Dari perhitungan harga pokok itu tuh terjadi. Karena kalau pesawatnya kan sudah ada di sini. Maaf, saya minum. Kalau harga fuel masih seperti sekarang aja masih nggak apa-apa. Tapi kalau naik lagi, mereka berat juga. Jadi permintaan dari di mana daerah yang paling sensitif? Aceh minta koneksi. Sulawesi Selatan minta. Ya, kalau ngomong itu dikatakan daerah yang sensitif, terus dia nggak terbang. Kalimantan masif banget, malah minta bangun bandara. Ya kita evaluasi benar apa enggak. Apalagi kalau NTT gak ada masalah. Gitu. Sumatera Barat juga gitu, kirim pusat minta penambahan gitu. Tapi ya mesti konsisten gitu loh. Harus sharing juga. Jambi, ya, Kerinci, Muara Bungo segala macam minta ada jadi politik sama sekali tidak mengganggu jalannya perekonomian. Itulah Pak Presiden itu pinter dalam semua hal, antara rem dan gas itu dikendalikan pada saat COVID juga gitu. Ini juga politik mesti kayak apapun, tapi ekonomi tetap jalan kan. Apa syarat-syarat yang menjadi ekonomi itu tumbuh? Satu, kita di klarifikasi tentang kemudahan investasi, inflasi dipertahankan, pertumbuhan ditingkatkan, spending diharuskan. Jadi ini dilakukan, politik direm gitu ya, jangan ngomong gitu banyak. Ya, saya ngelihat ya, logistik itu paling ditentukan dengan laut. Karena kalau darat itu pemainnya banyak, ya, pekerjaannya tidak sulit, ya itu aman lah distribusi. Jadi yang masalah itu kalau di Indonesia bagian barat itu sudah berjalan komersial. Jadi subsidi pemerintah itu coba ke Natuna, ke Sumatera Barat, Sumatera Utara bagian barat. Itu aja, nggak ada. Yang banyak itu mulai dari Sulawesi, Palu, sampai ke Manado, ya, sampai ke Manado. Yang kedua ke Maluku, yang ketiga ke Papua, yang keempat ke NTT, bukan ke NTB gitu. Dan itu jalan dan growth itu. Bahkan yang menggembirakan itu kan tadinya kan kita selalu mengatakan, angkutan baliknya kurang gitu. Tapi ternyata angkutan baliknya itu punya nilai ekonomis tinggi. Yang dibawa ke sini itu ikan sama rumput laut. Jadi sekalipun di sini nih besar, di sana itu sepertiganya, nilai ekonomis lebih tinggi. Jadi teman-teman kita di Maluku, NTT, Papua itu menikmati nilai tambah yang tinggi. Nah kalau tol laut ini tidak ada, ini membuat
ikan rumput laut itu tidak bisa didistribusi ke barat. Saya pikir dengan situasi ekonomi yang kita seperti ini, tahun depan mestinya konektivitas laut kita masih jalan. Karena kami dapat subsidi kan, kami memberikan itu, bahkan beberapa daerah mulai kita tidak subsidi. Mungkin tahun depan Morotai itu sudah disubsidi. Dia over, sudah melebihi itu. Berarti sudah memenuhi nilai ekonomis. Dan kami juga kerjasama dengan swasta. Jadi kalau daerah-daerah yang volumenya itu tidak banyak lagi, di bawah 5 kontainer, kita lepas dari subsidi. Kita nitip barang sama swasta. Supaya apa? Mereka itu optimum harganya, jumlahnya optimum, kami juga pasti dapat harga lebih murah dibandingkan kalau full subsidi gitu. Jadi kita lumayan detail berkaitan itu, apalagi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bahkan Badan Pangan, Pak Arief luar biasa. Jadi Pak Arief kita kawal terus, dia butuh supply kemana, kapal itu kita bisa pindahin ke tempat yang sedang membutuhkan. Jadi yang krusial itu kemungkinan yang di sana. Memang ada yang krusial karena bahan bakarnya dibatasin jumlahnya. Nah ini kita kurang. Kita minta jumlahnya rata sama dengan itu. Media sosial kan cuma lihat Soekarno-Hatta. Dia nggak lihat itu. Laut itu bagus. Laut itu bagus. Kalau yang komersial, di masa COVID, Tanjung Priok itu tumbuh 10%. Tol laut, volumenya juga naik dan tujuannya nambah. Jadi nggak ada masalah di situ gitu. Jadi tapi kalau maunya BBM subsidinya dikurangin, ya agak masalah sedikit. Bahkan secara khusus saya bilang, Pelni jangan ngambil sektor penumpang aja. Jangan yang subsidi, yang komersial juga ambil. Jadi itu ada, kalau subsidi itu ada suatu siklus, katakanlah 3-5 tahun, dia tuh mature. Pada saat mature ganti kapal. Kan mereka lagi mau beli kapal untuk barang-barang komersial. Nah itu dia baru bisa compete dengan yang swasta. Ya. Hah? Ya, udah rapat intensif kok. Tahu persis kok. Dia membeli 2 atau 3 kapal. Ya, darat ini kalau konektivitas penumpang relatif nggak masalah. Bahkan darat ini rada ditinggalkan. Mereka cenderung ke kereta api atau ke udara. Tapi dengan adanya jalan tol, orang tuh shiftingnya ke pribadi. Itu yang kita akan tahan. Supaya jangan ke pribadi. Bagaimana angkutan umum itu jalan. Maka darat itu yang laku yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus gitu. Tetap bagus dan orangnya masih enjoy. Berkaitan dengan konektivitas itu gitu ya. Nah, kalau mobil pribadi ini menurut saya harus diatasi, jangan berlarut-larut. Karena ini kan menjadi pergerakannya nggak efisien. Yang kedua ya odol. Ya, odol ini dilema kita, satu sisi kita memang harus melakukan law enforcement, tapi di tengah masa apalagi tahun depan resesi, kalau kita menertibkan odol kan ada ongkos ekonomi yang nambah. Nah kita lagi pertimbangkan bahwa tidak strict ya, tapi kita juga tidak membiarkan. Jadi operasi memidanakan orang itu tetap kita lakukan. Jadi mereka tidak dengan seenaknya sendiri untuk melakukan itu. Kalau darat itu, ASDP kemarin oke lah. Kalau saya lihat kan gampang. Lihat dari rugi labanya mereka.
Untungnya gede. Untungnya gede berarti naik-naiknya jangan terlalu tinggi-tinggi amat. Ya, aku lihat aja beberapa Dharma Lautan sama SDP. Untungnya gede, ya udah. Kamu jangan minta 28%, saya tetap 9%. Mau marah kayak apa? Ya 9%. Kamu udah untung kok di situ. Tidak ada masalah katanya safety segala macam. Nggak ada safety. Saya jalankan kan, kita juga harus berpihak kepada pengguna kan, bukan transporternya aja gitu. Sejauh ini udah selesai. Kita tuh jemput bola sekarang. Ya, jadi apa yang dibuat oleh Kementerian Keuangan berupa creative financing itu kita respon dengan baik. Anggaran kita dari 50 triliun tiba-tiba jadi 30 triliun. Jalan apa yang kita lakukan? Saya bilang sama Pak Hadianto, saya terima kasih BLUK kita dibanyakin, kemudahan kita untuk KPBU jalan, itu yang menjadi kunci. Makanya Astra mau, saya udah tunggu tafsir saya untuk ketemu supaya join dengan AP1. Saya minta join dengan International Connection sehingga dia bisa pegang 2 atau 3 bandara. Katakan dia pegang Labuan Bajo, Kendari yang lagi maju, mau ngambil Palu atau Samarinda, ada 3. Sehingga economy of skill daripada Astra dan AP1 itu apa? Nah, saya nyatakan mengapa mesti AP1. Ya, AP1 itu pemilik bubu. Dia boleh join dengan asing tapi mayoritas dia. Sehingga nggak mungkin bubu itu dijual bersama dengan nilai investasi keluar. Ini terjadi di Halim, terjadi di Kuala Namu, dan nanti akan kita terapkan di Batam. Jadi AP1, AP2 itu harus mayoritas untuk mendapatkan bubu itu. Jadi investasi itu kita jemput. Menteri Transportasi sini, saya bilang, Pak itu Kertajati ada ruang untuk investasi. Bulan Desember saya akan ke sana, saya akan tawarkan proposal yang lebih detail. India juga gitu, Adani ke sini. Saya tawarkan beberapa tempat dan kemungkinan selain angkutan udara yang sudah jalan GMR, Adani juga berminat untuk mencari opportunity. Beberapa tempat kita tawarkan. Kalau yang dalam negeri ya kita terima, bahkan kita berusaha untuk KSO kan pelabuhan-pelabuhan kita pada swasta. Supaya apa? Uang capex setiap tahun itu bisa saya kumpulin dan bisa membangun pelabuhan dan bandara yang lain. Yang 1 atau 2 tahun yang lalu kan waktu kita melepas 5 pelabuhan bandara, itu saya setahun dapat 500 miliar. Jadilah Toraja. Ya. Nah nanti pelabuhan juga gitu. Bau-bau yang sudah kan Gorontalo, nanti bau-bau atau sekarang lagi bicara Timika, Belang-Belang dan apa gitu. Nah kalau itu saya berikan pada swasta, capex saya minimal 30-40 miliar nggak usah dikeluarkan. Dan saya dapat PNBP di situ. Nah, uang itu apa? Untuk membangun pelabuhan-pelabuhan yang kecil yang secara ekonomis memang harus dibangun. Jadi investasi ya, ngomong lagi ya, kita nomor 1 kan, pelayanan investasi. Ya saya mau jawab indeks logistik dulu. Indeks logistik Indonesia dengan negara lain itu nggak apple to apple. Singapura se-April ya, kita se-Eropa gini, pasti ada perbedaan lah. Kita memang harus mengkonsolidasikan itu lalu jalan. Tapi bukan alasan itu. Oleh karenanya kita membuat prioritas di beberapa titik hub ya. Jadi terutama
Surabaya, dan Jakarta. Kami sekarang triangle ya antara Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan sektor-sektor pengamanan seperti Bakamla. Kami akan koordinasi dengan Pak Mahfud untuk menertibkan proses yang terjadi di situ. Ya. Itu di sektor pelabuhan dan laut. Ya. Karena kalau yang laut ini kan sama dengan yang lain. Jadi lalu yang ke darat ya. Darat kan dengan adanya Patimban dan adanya Priok yang sudah terhubung, maka kita punya 3 center sama Surabaya yang mempermudah semua barang-barang itu masuk dan untuk keluar. Nah ini kita buat kompetisi antara Priok dan Patimban dan juga Surabaya, semua di sini. Diikuti dengan sinergi pembuatan sentra-sentra industri yang relatif pro investasi seperti di Batang. Nah, dengan sendirinya dia bisa pakai itu langsung ke Patimban atau ke Surabaya dengan jalan tol yang sudah terhubung. Jadi yang komersial dan keluar itu. Memang timbul permasalahan dengan keberadaan Singapura yang ada di utara kita, ya, sehingga itu menjadi tidak ekonomis karena barang itu pada dasarnya kan dari Eropa ke Cina dia jalan. Perpindahannya di sini, dia sudah memiliki volume, ya, dia sudah memiliki volume, sehingga ekonomi kecilnya itu bagus, sehingga Priok itu kesedot ke sana, karena dia terus diangkut. Tapi sekarang kita bukan pengen, bahkan saya diundang oleh Pelindo untuk ada kapal dengan kalau dulu kan di atas 10.000, mendekati 15.000 TEU itu ke Jakarta. Nah itu dari Australia ke sini, artinya kita juga punya kapal-kapal besar yang di Priok, nanti di Palembang, nanti dan dia ini disupport dengan feeder dari beberapa tempat. Hal yang mesti dikurangin dan dengan penyatuan Pelindo ini bagus, bahwa daerah itu jangan bangga dengan dia melakukan ekspor langsung. Karena ekspor langsung itu ekspornya mana ke Singapura. Nah, kalau ke Singapura itu merupakan suatu less atau menurunnya kompetitiveness kita. Dia tambah banyak, makin ya direct call itu. Jadi banyak dari Makassar direct call, tapi directnya ke Singapura segala macam. Oh, PSO tetap ya. PSO alhamdulillah untuk dari sektor laut itu tetap, bahkan kami kan sekarang punya KPBU, punya BLU, punya PNBP. Itu kita intensifkan. KPBU macam Gorontalo, ya paling 50 miliar bisa masuk ke situ. Nanti katakanlah ada 3 yang lain, 200 miliar masuk, subsidi masuk. Ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan intensifikasi daripada pelabuhan liar. Jadi saya sudah bilang sama teman-teman saya, kamu kalau membiarkan pelabuhan liar berarti kamu pindah dari situ. Dan sekarang udah mulai datang mendaftar untuk jadi BUP, berarti tambahan PNBP gitu. BLU kita baru dapat 4, tambah 4, nanti ini juga ada ya minimal kita dapat 500 miliar untuk tambahan subsidi. Subsidi ini kan bukan di laut aja, udara ada, kereta api ada, darat ada, semuanya ada, laut juga ada, 4-4-nya ada subsidi. Nah kita mempertahankan subsidi supaya nyiapin tahun depan dengan mengkonsolidasikan creative financing yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya beri contoh di ASDP yang agak signifikan lah. Dari 28% saya tetap di 9%. Jadi kami menghitung gitu. Jadi kami bukan memutuskan saja gitu. Kami menghitung, kami mendengar, ya supir-supir trik kayak apa, Pak. Kalau di atas 10% kita berat, Pak.
kita lakukan, kita hitung cukup. Secara korporasi mereka itu mampu untuk melakukan. Ojol juga gitu. Ojol kita batasin naik 9%. Karena kalau ini naik lebih banyak, selain inflasi, catchment areanya juga sedikit. Dan ini membuat si operator bermasalah gitu. Di sektor udara gitu juga gitu ya. Kan ada batas atas. Tapi saya juga nggak bisa negur kalau mereka masih di atas batas atas. Bupati komplain, Pak saya naik pesawat sampai 10 juta. Lah kamu naik bisnis. Kalau memang dunia cukup naik ekonomi. Ya, jadi saya pikir kita harus memanage harga pada titik equilibrium yang tidak membuat inflasi itu tinggi. Juga kereta api, kita sampaikan kepada mereka jangan naik. Bahkan Jakarta karena ini basic need untuk orang Jakarta ya. Saya tanya dengan satu wartawan waktu, kamu dari Depok ke sini berapa bayar? 3.000. Kan oke banget. Kita subsidi 1,4 triliun untuk ARL. Kita pertahankan itu. Karena kita ingin bahwa masyarakat Jakarta yang high cost hidupnya, biaya hidup tinggi, memang harus disubsidi. Bukan kita pilih Jakarta. Kalau di daerah kan dia punya pilihan lain. Naik motor, naik mobil, satu tempat ke satu tempat cuma setengah jam. Di sini begitu naik mobil, 3 jam, 2 jam. Atau ngalamin. Dari Bogor, jauh. Ya kalau naik kereta api kan punya alternatif. Makanya kita juga memilih untuk angkutan kereta api dalam kota besar kita utamakan. Tapi ada jurusan-jurusan tertentu yang kita laut itu kita utamakan di Indonesia paling timur. Udara kita lakukan di perintis di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Tidak ada yang Jawa yang gitu. Ya, angkutan darat juga gitu. Kita juga memberikan subsidi. Tarif yang ditetapkan itu tetap win-win bagi. Ya win-win gitu. Bahkan dari sektor yang kreatif veterinary uangnya kira-kira itu. Kalau sekarang kan BTS itu kira-kira 600 miliar kan banyak. Itu kita tambah juga nanti beberapa tempat-tempat kita lakukan. Pemerintah daerah ya karena beban pokok pegawainya tinggi, sektor untuk pembangunan sedikit, ya kita bantulah dengan itu. Tapi ini sebenarnya mengedukasi ke pemerintah. Kalau dia mau sebenarnya bisa. Ya kan kalau by the service itu kan kita gratiskan 3 bulan. Setelah itu selisih kemampuan sama harga pokok kita subsidi. 3 bulan, 3 tahun selesai, bisa sendiri. Nah angkutan massal itu yang kita lakukan. Dan itu relatif tidak terkurangkan. Dan kita benar malah justru sekarang saya minta Dirjen Laut terutama yang masih punya potensi cari uang. Uang itu kita untuk nutupin subsidi itu. Karena memang terpangkas kemarin kan, kita masukin jalan.